Di sebuah ruangan rahasia, jauh dari hukum dan etika, seorang ilmuwan berdiri di depan tabung kaca berisi embrio manusia. Di layar monitornya, deretan kode genetik bergulir cepat, DNA manusia diacak, disusun ulang seperti potongan puzzle. Lalu, sebuah klik. Dan dalam sekejap, kehidupan baru diciptakan. Tapi, ini bukan kelahiran biasa. Ini adalah desain manusia, sebuah eksperimen liar yang hanya segelintir orang di dunia ini tahu. Sebuah proses yang, jika berhasil, bisa menciptakan manusia sempurna, cerdas, kuat, tanpa penyakit bawaan. Tapi jika gagal, hasilnya bisa mengerikan. Dan ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah pasar gelap by design, tempat di mana teknologi CRISPR yang seharusnya menjadi harapan medis masa depan, berubah menjadi senjata paling berbahaya di tangan orang-orang yang tak bertanggung jawab. Kisah ini dimulai dari sebuah laboratorium riset genetik di Tiongkok. Tahun 2018, dunia dikejutkan oleh seorang ilmuwan bernama He Jiankui, yang secara ilegal memodifikasi gen bayi kembar menggunakan CRISPR. Dunia mengecamnya, ia dipenjara, tetapi eksperimennya tidak berhenti di sana. Ketika laboratorium-laboratorium resmi menutup pintu bagi eksperimen ini, pasar gelap mulai bekerja. Teknologi CRISPR bocor ke tangan yang salah. Sekarang, di sudut-sudut kota di Asia Tenggara dan Eropa Timur, terdapat klinik rahasia yang menawarkan layanan yang tak bisa dibayangkan. Dengan harga lebih dari $1 juta, seorang bayi bisa diciptakan sesuai permintaan. Beberapa keluarga kaya berani mengambil risiko ini. Mereka ingin anak yang sempurna. Mereka ingin anak yang memiliki IQ di atas 180. Mata biru. Rambut emas. Otot kuat. Tanpa risiko kanker, diabetes, atau gangguan mental. Tetapi, tidak semua berjalan sesuai rencana. Karena ada sesuatu yang tidak diberitahu oleh para ilmuwan bayangan ini, CRISPR bukanlah sihir. Mengedit gen berarti bermain dengan sesuatu yang bahkan para ilmuwan terbaik di dunia pun belum sepenuhnya pahami. Dan hasilnya, mengerikan. Bayi-bayi lahir dengan mutasi yang tak terduga. Beberapa tidak bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Yang lain, bertahan, tetapi dengan kondisi yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh dunia medis. Seorang dokter yang berhasil melarikan diri dari salah satu klinik bawah tanah ini mengungkap kisah yang tak akan bisa dilupakan. Kami mencoba membuat bayi yang memiliki otak lebih besar. Kami mengedit gen yang berhubungan dengan kecerdasan. Tetapi ketika bayi itu lahir, kepalanya membesar dengan tidak normal, dan dia tidak bisa bertahan lebih dari 48 jam. Dokter lain bersaksi, ada seorang pria kaya yang ingin anaknya memiliki kulit seputih porselen dan mata ungu seperti karakter anime. Mereka mencoba. Tetapi bayi itu lahir dengan kelainan pigmen yang aneh, kulitnya transparan seperti kaca. Dia tak bisa terkena sinar matahari. Dia menderita setiap hari. Dan yang paling menyeramkan, beberapa bayi yang gagal tidak dimatikan. Mereka disimpan, dipelajari, dianggap sebagai eksperimen berjalan. Jika ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi? Akan lahir generasi manusia yang bukan lagi manusia murni. Akan ada anak-anak yang diciptakan bukan karena cinta, tetapi karena keserakahan dan obsesi akan kesempurnaan. Mungkin mereka akan tumbuh dengan kekuatan yang tak kita pahami. Mungkin mereka akan memiliki kemampuan yang melebihi manusia normal. Atau mungkin, mereka akan menjadi generasi eksperimen hidup, manusia yang diciptakan tetapi tidak diinginkan, dibuang begitu saja saat tidak memenuhi ekspektasi. Sejarah selalu mencatat, setiap kali manusia bermain dengan batas-batas alam, selalu ada harga yang harus dibayar. Teknologi CRISPR memiliki potensi luar biasa untuk menyembuhkan penyakit, tetapi jika jatuh ke tangan yang salah, hasilnya bisa lebih buruk dari mimpi buruk terliar kita.
Dan di dunia ini, uang bisa membeli segalanya. Bahkan bayi yang dirancang sesuai pesanan. Pertanyaannya, seberapa jauh manusia akan melangkah sebelum akhirnya kita kehilangan kendali sepenuhnya? Akhir kata, kita hanya bisa berharap bahwa ilmu pengetahuan tetap berada di jalur yang benar. Karena jika tidak, generasi mendatang mungkin akan melihat kita sebagai makhluk kuno yang telah menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kita kendalikan. Jadi, apa pendapat kalian? Apakah teknologi seperti ini seharusnya dilarang? Ataukah ini adalah masa depan yang tak terhindarkan? Tinggalkan komentar kalian di bawah, sebelum masa depan yang kita takutkan benar-benar menjadi kenyataan.